Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan masuk pada bab Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan kesepakatan bersama yang mengikat berbagai kelompok politik yang hidup dalam teritori tertentu, yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuatnya mengikat komunitas politik. Fungsi Undang-Undang Dasar sebagai dasar bagi pihak yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya, juga kerangka kerja institusional bagi lembaga-lembaga negara yang merupakan wadah di mana proses politik dan pemerintahan bekerja secara dinamis. Adapun isi Undang-Undang Dasar itu sendiri terdiri dari dasar dibentuknya negara, dasar negara, tujuan negara, kewajiban dasar negara, pemerintahan lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 pernah dijalankan antara tahun 1945 sampai 49, lalu berubah berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49 sampai 50, lalu berubah lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sampai 1959, dan kembali lagi berdasarkan Dekret Presiden tahun 1959 sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Secara sistematik, ini juga masih perdebatan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh 16 bab, terdiri dari 37 pasal yang berisi aturan peralihan 2 pasal dan tambahan 2 ayat. Aspek yang tadi dibahas mengenai isi Undang-Undang Dasar, yaitu di pembukaan Undang Dasar 1945 alinea 1, 2, dan 3, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4, pembukaan dan batang tubuh pasal 27 sampai 32, pasal 1 mengenai bentuk negara, pasal 2 dan sampai 24 mengenai lembaga negara, pasal 2 sampai 24 mengenai hubungan antar negara, lembaga negara, lalu pasal 27 sampai 32 mengenai hak dan kewajiban dasar warga negara. Ada 4 kali amandemen, yaitu tahun 99, tahun 2000, 2001, dan 2002, dan masih berlanjut kemudian. Dasar negara berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama pemerintahan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Adapun bentuk dan kedaulatan negara, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia merupakan negara. Lembaga-lembaga negara, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disingkat MPR, terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, bersidang sedikitnya 1 dalam 5 tahun. Keputusan MPR berdasarkan suara terbanyak, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga negara lainnya berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan negara. Ada kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik, memiliki masa jabatan 2 kali dalam 5 tahun. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR dan partai politik. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, KKN, atau perbuatan tercela.
Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Presiden membentuk satu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden. Saat ini, Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapus dalam kelembagaan Negara Republik Indonesia. Lembaga lainnya berkaitan dengan pemerintahan daerah, di mana terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu. Kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat, seperti alat keamanan atau tentara. Negara akui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Lembaga lainnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih melalui pemilu bersidang sedikitnya 1 kali setahun, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi berupa pembentukan undang-undang dan anggaran serta mengawasi jalannya pemerintahan. Hak anggota dewan diantaranya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah total tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. DPD sedikitnya bersidang 1 kali dalam 1 tahun. DPD mengajukan kepada DPR berupa RUU yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta keuangan pusat dan daerah. DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan dan pemekaran juga keuangan pusat daerah. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bersifat bebas dan mandiri, dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan dipilih oleh anggota, hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Lembaga lainnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada 3 kekuasaan kehakiman, MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Lalu Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga dalam undang-undang, dan memutuskan pembubaran partai serta memutuskan perselisihan pemilu. Negara memiliki kewajiban menegakkan hak asasi manusia, menjaga pertahanan dan keamanan negara, lalu menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara sendiri memiliki hak, yaitu hak asasi manusia secara mutlak dan hak sebagai warga negara Indonesia tentunya. Demikian pertemuan kali ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.